Jadi tetap di Jumat 8 Mei, kemudian jam ketiga itu jam berapa ya? Jam 10 bukan ya? Jam 3.04. Hmm. Hmm. Jam sepuluh Udah ada lima yang lihat belas jadwal sampai 12.15 Ibu. 10.15. Oh gitu. Iya Ibu, Iya, sepuluh lima Ibu. belas. Oke, tapi sepertinya sih nggak perlu sampai 2 jam ya. Ibu sih expect 60 menit cukup lah nanti untuk mengerjakan. Jadi nanti untuk tes tertulisnya seperti apa PMSMP ya. Seperti apa yang sudah kalian pelajari sampai sebelum UTS. Kan kalian sudah mempelajari dokumen kurikulum yang kemarin eh, kita kaji bersama-sama ya. Ada capaian pembelajaran, kemudian kalian breakdown menjadi tujuan pembelajaran gitu ya. Kalian juga sudah membuat peta konsep per elemen konten gitu. Jadi dengan kita breakdown per elemen konten, Ibu harap walaupun kamu yang mengerjakan bilangan, tapi kamu juga punya pemahaman tentang konten aljabar, geometri, dan statistika yang kemarin dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Begitu ya. Jadi saling belajar satu sama lain. Kemudian Bu Ola juga sempat kasih materi tentang kesulitan dan miskonsepsi ya. Nah, itu juga nanti akan menjadi salah satu topik dalam UTS ya untuk mungkin nanti kamu menganalisis suatu contoh jawaban siswa kamu menjelaskan seperti itu. Nah, hari ini karena Ibu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan waktu kosong di pekan ini, Ibu akan masuk ke pertemuan 9 karena ada satu materi yang Ibu rasa sangat penting untuk kalian pahami. Ketika nanti kalian lulus dari UNJ, kalian menyandang gelar sarjana pendidikan, gitu ya. Kemudian kalian mengambil program sertifikasi guru yang nantinya kalian siap menjadi guru. Nah, ini akan menjadi bekal kamu nanti saat menjadi guru. Em, Setelah UTS nanti, berarti kan setelah UTS itu pertemuan 10 ya. Kalau menurut schedule, Ibu sudah pernah share PPT pertemuan pertama ya. Kalau menurut jadwal itu kan, itu kalian mulai eh, mempresentasikan proyek tugas akhir. Nah, Ibu belum cek lagi ke MS Team apakah Ibu sudah pernah memberikan pedoman penugasan atau petunjuk penugasan belum ya untuk proyek ya? Sepertinya belum ya. Kalian suka ngecek MS Team nggak? Sudah ada atau belum? Tolong dikomentari kalau Ibu bicara, jangan diam aja. Tunggu sebentar Ibu, sepertinya belum ada. Ya, yang lain juga bisa komentar ya, tidak hanya PJ yang wajib berkomentar. Ibu kan ingin dengar dari yang lain. Belum ada ya, berarti nanti Ibu akan coba eh apa namanya? Berikan pedoman apa penugasan untuk proyek. Tapi sebelumnya pun kamu sudah bisa mendiskusikan ya sama teman sekelompok ya. Kan kelompoknya sama ya, nggak berubah ya. Kelompoknya sama. Kalian sudah dapat materi terkait kesulitan dan miskonsepsi. Kalian sudah baca-baca dan ada tugas individu juga ya terkait kesulitan dan miskonsepsi ya. Nah, itu yang menjadi latar belakang kalian mengembangkan desain pembelajaran. Jadi setelah kamu pelajari nih em, dari banyak referensi atau paper, ternyata misal contoh ya, ternyata siswa itu memiliki kemampuan spasial yang rendah. Kemampuan spasial ini kaitannya tentang apa sih? Tentang geometri kan ya. Nah, kamu baca-baca paper, beberapa paper kamu baca. Nah, kemudian eh, dengan hal tersebut, maka kamu membuat desain pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan spasial siswa, gitu. Karena nanti ketika kamu terjun menekuni profesi sebagai guru, maka itu hal yang akan sering kamu dapati ya di sekolah ya. Banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar atau miskonsepsi, tugas kamu adalah bagaimana caranya kamu mendesain pembelajaran agar mereka paham gitu, intinya gitu. Agar mereka paham konsep dengan baik.
Tapi karena dari awal Ibu udah tekankan bahwa mata kuliah ini mengedepankan inovasi, maka yang kamu rancang itu bukan sekedar guru menjelaskan materi ya, bukan sekedar metode konvensional di mana guru yang dominan memberikan penjelasan. Kan banyak ya. Kalau nggak salah kamu lagi ngambil PPEP juga ya? Nah, kan banyak tuh model-model pembelajaran. Nah, pilihlah mana yang paling tepat, paling sesuai dengan karakter materinya yang ingin dipelajari siswa. Ya, karena kemarin Ibu masuk kelas A, ada yang tanya juga terkait tugas PPEP dan ternyata bisa bisa inline pengerjaan tugasnya sama mata kuliah ini gitu. Oke? Nah, sebelum Ibu mulai ke materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tolong di. Mungkin Mhm. untuk UTS-nya berarti materi yang dari awal pertemuan satu ya, Bu, sampai pertemuan kemarin. Hari ini, hari ini, Oke. sampai hari ini ya. Oh, Jadi sampai tolong hari di. ini, Bu. Iya, sampai hari ini. Baik, Ibu. Makasih, Ibu. Ya, oke. Sudah terlihat slide Ibu belum? Hmm, belum nih, Bu. Udah, Ibu. Oke. Nah, mohon diperhatikan baik-baik. Silahkan kalian mengajukan pertanyaan jika nanti ada apa namanya hal-hal yang ingin dipertanyakan gitu ya, sehingga Ibu sangat membuka ruang diskusi yang lebar ya untuk kita berdiskusi lebih lanjut gitu. Karena di sini peran Ibu hanya sebagai eh, menyampaikan informasi atau pengetahuan. Nah, tugas kalian adalah bagaimana mengasimilasi pengetahuan baru ini berdasarkan pengetahuan yang sudah kamu miliki gitu ya. Karena tugas kamu kan nanti di masa depan adalah yang memecahkan masalah, betul? Masalah yang kamu hadapi dalam kehidupan nyata tuh kamu yang menyelesaikan masalah. Jadi ibu di sini hanya memberi pengetahuan. Jika ada hal-hal yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, silahkan ditanya, ya. Nah, kenapa ibu rasa ini penting? Karena di antara topik bilangan, aljabar, geometri, dan statistik, kenapa ibu secara spesifik memberikan waktu khusus untuk pembelajaran aljabar? Ada yang tahu nggak kenapa? Bukan berarti yang lain nggak penting ya, yang lain juga sama pentingnya. Ada yang tahu kira-kira apa Eh, alasan? Mhm, mau izin Ibu, mungkin sepertinya untuk pembelajaran aljabar ini kan mhm, apa ya, hal baru yang diajari ketika siswa maupun siswi berada di SMP gitu, dan komponen aljabar juga dimulai dari kelas 7 bahwasannya berarti aljabar ini yang nantinya bisa digunakan ini aljabar ini bisa digunakan ke materi-materi keseluruhan yang mhm. dimulai dari start dari SMP sampai ke SMA, karena kan kita udah Ya, belajar bagaimana menggunakan cara variabel, iya, koefisien, betul. nanti juga berlinear dengan fungsi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya anak Hmm. wajib untuk diberikan aljabar secara khusus agar konseptual dengan aljabar yang nantinya diaplikasikan di materi-materi yang lain itu dapat dipahami. Iya, betul. Jadi memang aljabar ini ada di konten yang lain ya. Tapi kalau kita bilang bahwa aljabar ini pertama kali di SMP itu kurang tepat. Karena di fase A, B, C itu ada aljabar ya. Fase A, B, C itu mulai ada aljabar. Nah, lihat nih kan, kalau kalian buka lagi dokumen kurikulumnya, tapi aljabarnya informal. Kenapa informal? Karena dia belum diperkenalkan variabel. Nah, pertama kali siswa belajar aljabar secara formal itu ketika dia menginjak di kelas 7 SMP. Jadi ibu ingin sekali ketika nanti kamu dapat kesempatan ngajar kelas 7, kalian itu punya kesempatan emas untuk memberikan pengalaman belajar aljabar yang menyenangkan buat siswa. Gitu. Jangan sampai pengalaman belajar aljabarnya itu membuat siswa malah makin frustrasi. Kenapa? Karena aljabar ini kan salah satu stepping stone ya. Kalau nanti dia belajar matematika tingkat lanjut, otomatis aljabar. Dia kan dia perlu memanipulasi aljabar,
Bahkan di apa namanya statistika pun berkaitan sama rumus-rumus yang juga berkaitan sama variabel gitu kan ya. Di geometri juga ada geometri analitik di mana aljabar sangat berperan penting gitu kan. Jadi memang betul aljabar ini sangat apa namanya eh melandasi banyak cabang matematika yang lain. Nah, tapi aljabar ini sebenarnya dipelajari di fase A udah mulai tuh kalau kita lihat. Tapi belum masuk variabel. Di sini mereka baru melihat konsep apa nih kalau kita lihat. Peserta didik dapat mengenali, meniru dan melanjutkan pola, bukan bilangan. Jadi apa namanya recognizing pattern itu bagian dari aljabar ya. Di fase A, B, C belum ada variabel. Nah, ini outline presentasi Ibu hari ini ya. Isinya teori semua, tapi nanti ini yang paling tidak menjadi pengetahuan buat kamu ya untuk kamu pelajari lebih lanjut ya. Apa sih sebenarnya aljabar itu konsepnya? Kemudian di situ ada conception of school algebra. Ini ada papernya, Ibu lupa udah pernah share ke Yolanda atau belum ya? Kalau belum nanti Ibu akan share. Jadi dalam aljabar sekolah itu konsep aljabar seperti apa? Karena kalau sekarang kamu di perguruan tinggi belajar aljabar abstrak, kan itu nggak termasuk aljabar sekolah ya. Jadi aljabar sekolah itu tidak termasuk aljabar abstrak. Jadi kita hanya mempelajari, memahami konsep-konsep dalam aljabar di sekolah. Sekolah itu berarti sampai level SMA. Lalu dalam NCTM nanti ada definisi four big ideas dalam aljabar, itu yang perlu kita perhatikan. Lalu ada istilah algebraic thinking and reasoning. Ini salah satu kata kunci yang bisa kamu pakai kalau kamu searching topik-topik terkait aljabar. Coba search keywordnya algebraic thinking atau algebraic reasoning gitu ya. Terus ada students difficulties and common errors. Pasti akan banyak contoh-contohnya ya ketika kamu nanti punya banyak pengalaman akan menemui banyak sekali kasus di mana siswa itu melakukan kesalahan dan miskonsepsi. Ya, kemudian yang pertama nih harusnya algebra content in national curriculum. Nah, ini ya apa namanya? Nah, ini tadi ya aljabar konten in national curriculum. Karena memang kita konteksnya ada di Indonesia, maka yang pertama harus kita pahami dulu adalah apa sih yang harus dipelajari siswa di kurikulum nasional kita gitu ya. Kalau di fase D seperti yang kemarin sudah dipresentasikan kelompok 6 ya, mulai dari kelompok 6 ya, atau kelompok 5, 5, 6, 7, 8, 9 mungkin ya. Di sini peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat operasi untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekivalen. Dan seterusnya itu terkait dengan relasi, fungsi gitu ya, dan representasi aljabar, fungsi aljabar secara grafik. Lalu ada persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, yang paling penting adalah sekarang itu kan yang lagi tren adalah TKA ya, tes kompetensi apa kemampuan ya. A-nya itu, A-nya akademik. Nah, kalau kamu Kemampuan. coba kemampuan ya, kalau kamu coba masuk webnya itu kan ada uji coba TKA tuh. Kamu lihat bentuk-bentuk soalnya deh. Itu banyak sekali soal-soal pemodelan yang menggunakan, yang menuntut penguasaan konsep aljabar. Ya, kamu cek coba TKA untuk SMP. Agar kamu juga punya sense bahwa, oh, ketika saya ngajar aljabar di SMP, bukan hanya basic skill aja loh yang harus siswa kuasai kayak eliminasi, substitusi, itu kan basic skill ya. Itu dasar yang mereka harus tahu. Tapi di luar daripada itu, ketika dia membaca situasi dalam masalah konteks, dia mampu memahami pemodelan aljabar dari masalah tersebut. Nah, tugas kalian nanti sebagai guru di sekolah ya. Nah, konsep aljabar itu apa sih? Nah, ini kan hmm, secara teoritis ya, berdasarkan beberapa sumber. Nah, kalau menurut kalian sendiri itu apa sih aljabar? Kalau di sini kan menurut Kieran salah satu cabang matematik ya, salah satu cabang matematik. Kalau yang menurut Wagner and Parker, algebra adalah eh, sebuah bahasa gitu ya, sebuah bahasa untuk menjelaskan action, relationship, dan quantities gitu.
Nah, kalau menurut kalian sendiri aljabar tuh apa sih? Menurut, jadi ketika mendapat informasi baru, coba di apa? Dikaitkan dengan pemahaman yang kalian miliki saat ini. Kan bukan pertama kali mendengar istilah aljabar ya. Nah, apa yang ada di benak kamu ketika kata aljabar itu dibaca gitu? Apa tuh? Boleh Ibu dengar? Nanti tolong dicatat ya, Yolanda yang aktif menjawab. Tidak ada jawaban yang salah ya. Karena kalian semua udah belajar aljabar. Ketika menjelaskan suatu konsep yang abstrak, kamu boleh menjelaskan dengan contoh yang konkret ya. Nanti ketika kamu di kelas juga bertanya kepada siswa, encourage mereka untuk menjelaskan dengan memberikan contoh. Itu lebih mudah buat anak-anak. Jadi bukan dalam tataran definisi ya, tapi berikan contoh aja yang bisa relevan dan bisa dipahami oleh seluruh siswa gitu. Nah, sekarang kalau menurut kalian sendiri, aljabar itu apa ya? Ayo, nggak usah takut salah. Ibu izin. Kalau menurut aku Hmm. kayak bisa dibilang dia tuh memberikan simbol gitu loh, Bu. Misalnya kalau di Mm-mm. soal TKA gitu kan dia ada soal cerita gitu ya. Misalnya kayak Mm-mm. ibu membeli ini dengan harga segini, ibu membeli ini dengan harga segini. Mm-mm. Itu bisa Mm-mm. dituliskan dalam bentuk aljabar. Misalnya dia tuh membeli ini dengan simbol X. Lalu dia membeli Mm-mm. barang lain dengan simbol Y. Seperti Mm-mm. itu, Bu, kalau menurut aku. Jadi untuk menyelesaikan masalah ya, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan simbol atau variabel. Oke, betul, Agnia. Ada lagi yang lain? Kalian tuh ngambil sejarah matematik nggak ya? Mungkin nanti kalau bagian ibu yang ngajar, ibu akan jelaskan history of algebra itu juga sangat menarik ya. Bagaimana aljabar tuh pertama kali muncul dalam sejarah matematika. Ada lagi yang lain? Jadi kata Agnia betul, kita menggunakan simbol untuk menyelesaikan masalah. Ya memang sih, karena memang kalau kita bicara aljabar pasti yang kebayang di otak kalian ya udah X, Y, Z gitu kan, PQR, SPLDV, fungsi gitu kan ya. Dan memang em, dalam perkembangan sejarahnya memang aljabar itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Walaupun dulunya belum pakai variabel X, Y, Z, dulunya masih pakai kalimat. Makanya di sini dikatakan aljabar adalah bahasa. Bahasa untuk menjelaskan relationships among quantities. Kalau kalau dipisah kan Ibu pernah kasih materi tentang pisah ya, literasi matematik ya. Di situ kan kontennya nggak dibahasakan aljabar, tapi kontennya dibahasakan change and relationship. Jadi aljabar itu digunakan untuk menjelaskan hubungan, ya kan di sini dikatakan symbolizing general numerical relationship. Ya, hubungan antar kuantitas. Dan juga di situ ada mathematical structures. Maksudnya mathematical structure apa? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini paper Ibu sepertinya belum kirim ke kelas ini ya. Apa sudah ya Yolanda ya? Tapi ini worth it untuk dibaca. Papernya udah tahun 88. Ini salah satu paper referensi utama untuk kalian bisa memahami dalam aljabar sekolah itu variabel itu dimaknai sebagai apa sih gitu ya. Ada yang mungkin punya pendapat sebelum walaupun belum baca papernya nggak apa-apa. Ada yang punya bisa share mungkin di level SMP misalkan. Variabel itu dimaknai sebagai apa sih? Pertama kali siswa belajar aljabar misalkan di kelas 7. Ketika kalian memperkenalkan variabel X. X itu apa? Coba Bilangan kepada yang siswa. tidak diketahui. Jadi kita Contohnya, disuruh nyari. Contohnya itu kayak misalnya X plus 5.
sama dengan 12. Nah, X-nya itu kan angka yang belum kita tahuin ya. Jadi kayak kalau kita mau nyari X-nya itu, X plus 5 sama dengan 12, 5-nya pindah ruas, terus nanti 12 kurang 5 berarti X-nya sama dengan 7 gitu. Oke, jadi X sebagai bilangan yang tidak diketahui. Nah, ini kalau di SD pernah dengar masalah gini. Aku adalah sebuah bilangan. Kalau aku ditambah 5, maka hasil penjumlahanku menjadi 12. Sama nggak dengan masalah tadi, X plus 5 sama dengan 12? Sama, Bu. Sama ya, cuman bahasanya berbeda kan? Nah, kalau yang di apa namanya di SD kita nggak secara eksplisit menggunakan variabel X, ya. Tapi konteksnya adalah konteks operasi penjumlahan dan pengurangan, kan gitu ya. Nah, tapi begitu dia masuk SMP, ya ada beberapa konteks masalah di mana kita perlu menyimbolkan bilangan yang tidak diketahui itu dengan sebuah variabel. Nah, itu salah satu makna dari variabel di antara makna-makna yang lain, ya. Kalau Ibu kasih contoh lain, misalkan ketika di kelas 8 nih, tadi kan kelas 7 nih. Kelas 8 kan anak belajar fungsi ya, benar nggak? Kemarin yang presentasi peta konsep aljabar. Siapa yang presentasi aljabar? Kapan dia belajar fungsi? Relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi dipelajari di kelas berapa? Mana nih suaranya? Kelas 8 ya, Bu. Kelas 8, betul. Nah, bisa berikan contoh fungsi nggak? Apa contoh fungsi misalkan Yolanda? Ayo, nggak usah takut salah. Kenapa sih? Ini pertanyaan sederhana kok, mudah dijawab. Contoh suatu fungsinya, Bu. Mm-mm. Siapa aja Misalkan lah. fx sama dengan 2x plus 2. Fx sama dengan 2x plus 2 gitu ya. Iya. Nah, apa sih artinya fx sama dengan 2x plus 2? Apa artinya fx sama dengan 2x plus 2? Yang lain boleh jawab loh. Mungkin ini Bu, fungsi X Mm-mm. didefinisikan 2 dikali X tambah 2. Mm-mm. Iya, dibahasakan secara sederhana aja. Hmm, maksudnya fx sama dengan 2x plus 2 itu artinya apa? Eh, Fungsi F memetakan X ke 2X plus 2. Ya, betul. Fungsi F memetakan himpunan, gitu kan. Kalau fungsi kan syaratnya harus ada himpunan ya. Fungsi itu kan relasi. Jadi kita sekalian bicara konsepnya aja nih, konseptualnya. Fungsi itu kan relasi. Relasi itu menghubungkan dua himpunan. Jadi betul tadi. Memetakan anggota X sebagai anggota domain gitu kan ya. Ke 2X plus 2 sebagai anggota eh, kodomain. Kan gitu. Betul? Nah, apakah nilai X-nya itu bisa berubah-ubah, bervariasi pada fungsi nilai X-nya? Nilai X-nya apakah cuma satu? X itu nilainya hanya bisa disubstitusi dengan satu nilai saja? Atau bisa banyak nilai X? Bisa banyak, Bu. Yes, betul. Nah, bandingkan fungsi fx sama yang tadi Agnia contohkan. 2x tambah 5, X tambah 5 sama dengan 12. Pada kondisi X tambah 5 sama dengan 12, nilai X-nya satu atau bisa berubah-ubah?
Satu Ibu. Nah, beda ya. Jadi, pertama kali siswa belajar aljabar, tolong eh, pemahaman variabel itu sebagai unknown quantity, seperti yang tadi diberikan Agnia. Tapi begitu dia meningkat ke level yang selanjutnya, variabel itu tidak hanya berarti sebuah unknown quantity. Dia itu bisa berupa quantity that vary, yang bervariasi nilainya. Contohnya pada fungsi. Kalau kamu gambarin fungsi 2x plus 3, maka itu kan terdefinisi di seluruh bilangan real ya. Setiap bilangan real bisa dicari nilai fx-nya. Nah, itu yang membedakan makna variabel pada contoh kasus pertama yang diberikan Agnia sama contoh kasus diberikan Yolanda. Jelas? Jelas perbedaan maknanya ya. Nah, ini kadang nggak semua guru bisa memahami hal ini. Jadi ibu dari awal sekali berharap nanti mahasiswa yang memang pernah ibu ajar bisa memiliki pemahaman ini sehingga bisa menjadi apa namanya guru-guru yang nanti memang memecahkan masalah ya ketika kalian ada di sekolah atau dimanapun gitu ya. Nah, menurut Yusiskin ada 4 konsepsi. Kita lihat satu persatu ya. Di slide ini ada 2, ibu tampilkan dulu 2. Yang pertama, algebra as generalized arithmetic. Maksudnya apa? Aljabar sebagai aritmetik yang diperumum ya, istilah bahasa Indonesianya ya. Atau aritmetik yang secara umum. Misalkan gini, kalau di SD itu kan belajar sifat komutatif. Hasil 2 tambah 8 itu sama dengan 8 tambah 2. Nah, untuk menyatakan sifat itu secara umum, maka kita memerlukan variabel. Ya, atau sifat komutatif pada perkalian A kali B sama dengan B kali A. Maka di sini variabel as a pattern generalizer ya, untuk memperumum uh, sebuah sifat-sifat operasi aritmetik. Kedua, algebra as a study of procedures to solve certain type of problem. Nah, in this case, a variable is used as an unknown. Coba siapa yang mau menyelesaikan contoh soal yang ada di nomor 2? Silahkan dibaca dulu soalnya, and then explain the solution. Solusinya sangat mudah sih sebetulnya. Ibu minta, mau dengar aja suara kalian. Ayo. Hmm. Hmm. Baca dulu soalnya dalam bahasa Inggris. Apa? Ayo, siapa nih? Mana nih suaranya? Eh, Jawabannya untuk sandwich harganya 1,5 Bu. Untuk kopi harga $0,75. Okay, can you read the question first and then explain the solution? Oke, untuk nomor 2. Algebra as a study of procedure to solve certain type of problems. In this case, a variable is used as an unknown. Example, a sandwich set cost twice as much as a cup of coffee. Jadi di sini diberitahu kalau harga sandwich itu harganya 2 kali lebih mahal daripada 1 cup kopi. Terus diberikan lagi informasi tambahan yang ditanyakan yaitu harga untuk 2 sandwich dan juga kafe itu berkisar $3.75. How much does a sandwich set cost? Penyelesaian saya, ini kan di sini kan ada 75-nya ya Bu. Biasanya Mhm, kalau di soal-soal tipe seperti ini untuk angka belakangnya itu paling penting Bu. Jadi kalau mhm, misalkan diberitahu ada harga 2 kali lipat, kita lihat dari sennya aja Bu. Tapi mhm, kemungkinan besar harga kopinya itu yang 75 sen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa harga sandwichnya itu sendiri kan 2 kali lipat dari kopi ya. Berarti tinggal mhm. dikalikan aja tuh 75 sen kali 2 berarti $1,5. Jadi bisa kita dapat bahwa harga sandwichnya itu $1,5 Bu. Okay, but does that solution apa berlaku secara umum untuk seluruh soal yang mirip-mirip seperti ini? Iya Bu. Ini karena saya nggak diberitahu Bu untuk sandwich
satu sandwich dan satu kopinya berapa harganya? Karena cuma diberikan solusinya itu, ini kan jatuhnya ke SPLDV ya Bu, sistem persamaan linear dua variabel. Cuma di sini kasusnya kita hanya diberitahu satu saja Bu. Mhm, Biasanya kan ada dua perbandingan ya Bu, supaya kita dapat menentukan, kita dapat menggunakan eliminasi dan substitusi. mhm. Tapi di sini hanya diberi satu doang Bu, maka tadi saya pakai cara seperti itu Bu. Oke, tidak masalah, Muhiban. Terima kasih sharingnya. Berarti kamu lebih melihat informasi yang kedua ya dari angka ini ya. Iya, iya Bu. Berarti semacam metode trial and error dong. Coba-coba ya. Iya Bu, pakai metode brute force Bu. Oke. Oke, good. Ada yang punya metode lain? Saya mau coba jabarin Ramzi. punya saya, Bu. Oke. Jadi kan di sini ada persamaan sandwich set cost, harganya, harga sandwich ini dua kali dari harga si kopi. Jadi Mm-mm. sandwichnya saya misalkan Y, terus kopinya X. Berarti kan terbentuk Y sama dengan 2X. Nah, Yes. kemudian Mhm. dua dua sandwich dengan satu kopi itu harganya 3,75. Berarti kan Mm-mm. 2Y ditambah satu kopi ditambah X itu sama dengan 3,75. Nah, kemudian Y-nya itu diganti jadi 2X, berarti Mm. kita dapat persamaan 5X sama dengan 3,75. Terus didapat harga kopinya itu 0,75. Nah, terus kan harga kopi 0,75 berarti harga dua sandwichnya 3,75 dikurang 0,75. Berarti dua sandwich harganya $3. Berarti satu sandwich itu $1,5, Bu. Satu sandwich, $1,5. Iya, saya dapat seperti itu. Berarti satu kopi berapa? Satu kopi 0,75 dolar. 0,75 atau 75 sen ya. Ya, 75 sen. Oke, yang lain sama caranya, sama solusinya, Sama kayak Ramzi bisa sering hitung. sama kayak Ramzi. Ada yang beda lagi nggak? Tapi hasilnya sama ya. Angkanya oke, angkanya sama. But I want to hear from other students. Mungkin ada yang berbeda sedikit aja metodenya. Artinya caranya sah-sah aja, betul-betul aja gitu. Tapi di sini dengan memberikan satu soal ini, ketika kamu berikan ke siswa, maka akan muncul banyak pemikiran yang berbeda loh dari siswa gitu. Cuma mungkin ini pada nggak mau bersuara aja nih. Ada lagi mungkin metode yang lain? Ya, jadi pada dasarnya sama ya, pakai substitution ya, betul? Tapi when you read the problem gitu ya, atau kamu bayangkan siswa baca soalnya, apa yang mungkin menjadi kesulitan buat siswa dalam mengubah kalimat tersebut menjadi ekspresi matematis? Tentunya kamu ada di level yang sudah lebih advance ya. Tapi untuk siswa yang di kelas 7, atau kelas berapa nih mengerjakan soal ini? Apa yang menjadi kesulitan buat mereka? Pemodelannya diubah ke bentuk Pemodel. matematika. Mhm. Ya, contoh misalkan kalimat satu aja ya. A sandwich set cost twice as much. Nah, twice as much as a cup of coffee. Ini kalau tidak dipahami dengan baik, mungkin mereka tidak bisa menyimbolkan tadi ya. Y sama dengan 2X gitu, di mana X adalah harga secangkir kopi, Y harga sepasang sandwich gitu kan ya. Nah, atau bisa juga ada anak yang memahami, oh berarti kalau harga kopinya X, ya udah harga sandwichnya 2X, tanpa dia menggunakan variabel Y. Kan boleh ya? Oh, berarti X dan 2X doang. Berarti kalau two sandwich berarti 4X. Iya kan? Di sini ada juga mungkin siswa yang pakai hanya satu variabel X aja. Di mana itu ya sah-sah aja boleh gitu ya. 4X tambah 1X, jadi 5X itu totalnya 375. Sehingga bisa mencari nilai satuan untuk X. Nah, di sini X itu sebagai apa tadi? Variabel as an unknown. Variabel sebagai quantity yang nggak diketahui, yaitu harga secangkir kopi. Nah, ini adalah masalah-masalah yang pertama kali siswa belajar aljabar nih, menyelesaikan masalah seperti ini. Dan memang dalam sejarah matematik juga aljabar memang digunakan untuk mengetahui suatu quantity yang nilainya belum diketahui, ya. Oke, untuk dua ini ada pertanyaan, dua konsepsi ini sambil dipikirkan. Kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kita lanjut ke 3 dan 4. Nah,
Ini nomor 3 dan 4 nih. Nomor 3, the study of relationships among quantities. Ada apa sih kok dari tadi katanya sama-sama sering muncul ya? Ada kata relationship berulang kali muncul ya. Relationship among quantities. Contoh adalah what happens to super X when X increase? Nah, ada yang bisa menjawab? What happens to super X when X increase? Izin menjawab, Bu. Yes. Ketika 1/X itu X-nya itu naik, itu hubungannya adalah angkanya akan mendekati 0, Bu. Yang siapa? Eh, Hubungan dari satu sama X-nya, Bu. 1/X. Kalau X-nya itu kan increase ya, naik terus. Ya, betul. Otomatis nilainya itu akan mendekati 0, Bu. Karena misalkan 1/20 sama 1/2 kan kalau semakin X-nya naik, itu nilainya akan semakin mendekati 0, Bu. Iya, yang lengkap, 1/100. Muhiban. Semakin X naik, maka super X semakin, nah nilai siapa yang kamu maksud semakin mendekati? Nilai super X kan ya? Ya, 1/X-nya, Bu. Nah, coba ulangi kalimatnya yang lengkap. Jadi ketika X-nya itu naik, Ya, relasi antara 1/X-nya akan ini, Bu. Yang akan mendekati 0, Bu. Ketika X-nya iya, naik, Bu. betul. Ketika nilai X semakin naik atau increase atau semakin besar, maka nilai super X akan semakin kecil. Kan gitu ya? Semakin nilai X besar, maka nilai super X akan mendekati 0. Jadi kamu di sini melihat hubungan antara quantities X sama super X. Kan gitu. Contoh misalkan kamu mau beli apa namanya makanan. Semakin banyak orang yang patungan untuk beli makanan yang sama, iya nggak? Atau untuk membeli hadiah misalkan ya, membeli hadiah untuk siapa gitu kan. Semakin banyak yang patungan, X-nya semakin banyak, jumlah orang semakin banyak, maka urunannya akan semakin kecil ya, super X-nya ya. Betul nggak? Nah, jadi di sini relationships among quantities ini kaitannya sama tadi fungsi ya. Fungsi kan? Kalau tadi fungsi yang diberikan contoh Yolanda kan 2x plus 3. Nah, kalau 2x plus 3 hubungan antara x dengan 2x plus 3 semakin x naik, maka 2x plus 3 juga semakin naik. Kan gitu ya? Betul? Nah, jadi algebra as the study of relationships among quantities itu sama saja aljabar sebagai representasi fungsi, relasi dan fungsi. Oke? Sekarang yang keempat. Nah, ini structure. Tadi kan Ibu sempat di awal tuh ada mathematical structure. Apa sih maksudnya algebra as a study of structure? Nah, ini contoh. Jadi ketika kalian udah paham nih bahwa aljabar itu melibatkan variabel, nah, kamu perlu melakukan pemfaktoran, kamu perlu melakukan simplification atau penyederhanaan, maka yang kamu lakukan kan adalah memanipulasi aljabar ya. Ketika kamu memanipulasi aljabar, misalkan menjumlahkan, mengurangkan bentuk pecahan aljabar, maka mungkin kamu tidak lagi melihat X sebagai quantities gitu ya. Tapi kita melihat X sebagai objek yang bisa kita manipulasi. Nah, contoh di sini adalah 10x kuadrat min X min 3. Ini bisa kita faktorkan menjadi 5x min 3 kali 2x plus 1. Atau sebaliknya, perkalian 2 faktor 5x min 3 kali 2x plus 1 bisa dikalikan menjadi bentuk 10x kuadrat min X min 3. Nah, Ibu mau kasih contoh, misalkan Ibu punya 2x dikali 5x min 3 gitu ya, dikurang 3x dikali 5x min 3. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk aljabar ini? Siapa yang mau jawab? Menggunakan distributif, Bu. Gimana? Coba Iya, jelas. distributif terhadap pengurangan. Jadi nanti 2x kita kalikan dengan 5x, kemudian 2x dikali dengan negatif 3. Jadi kan itu hasil ya. Terus baru yang setelah sebelah kanannya itu juga kita distributifin ke dalam negatif 3x dikali dengan 5x, negatif 3x dikali dengan negatif 3. Oke. Jadi melakukan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ya, mengalihkan satu-satu ya.
sehingga kurungnya dilepas. Oke, itu satu cara yang disebutkan Muhammad Nur Hidayat. Ada yang punya cara yang berbeda. Berikan ibu cara yang berbeda. Cara yang disampaikan Muhammad Nur Hidayat persis sesuai dengan prediksi yang sudah ibu duga bahwa kalian akan muncul pertama kali dengan cara itu. Ketika ibu tanyakan soal ini ke kelas A kemarin juga jawaban yang pertama kali muncul sama seperti ini. Sekarang pertanyaan ibu selanjutnya, apakah ada yang punya cara yang berbeda untuk Itu menyederhanakan? 5x min 3-nya disatuin nggak sih, Bu? Faktorin. Jadi seperti apa Rahmat Yoga? Jadinya 5x min 3 Mm-mm. dikali 2x Mm-mm. min 3x. Nah, kenapa bisa pakai cara seperti itu? Karena dia sama-sama dikali 5x min 3, Bu. Yes. Di sini berarti kamu bisa melihat struktur, Rahmat Yoga. Kamu melihat struktur adanya faktor yang sama, betul? Pada saat awal kita ngelihat ini, kamu langsung recognize nggak ada faktor yang sama, 5x min 3 yang lain? Iya, Bu. Oke, Rahmat langsung. Tapi apakah yang lain sama bisa melihat ada faktor yang sama? Oke, boleh angkat tangan yang melihat faktor yang sama siapa? Ibu boleh raise hand aja cukup, nggak usah bersuara. Tadi Rahmat Yoga langsung lihat adanya faktor yang sama. Siapa lagi yang melihat adanya faktor yang sama? Bahwa oh ternyata bentuk eh, yang dikurangkan sama yang menjadi pengurang sama-sama punya faktor 5x min 3. Ini kan sama aja kalau kita apa namanya? Misalkan kan dalam penyelesaian itu kan misalkan ini P gitu kan ya. Berarti kan 2xp dikurang 3xp gitu ya. Nah, ternyata nah, cuman memang tadi tidak keluar aja suaranya ya. Nah, betul. Jadi, ketika kamu bisa melihat struktur, maka ini akan lebih mudah atau lebih sulit dengan menggunakan struktur ini. Hmm? Akan lebih mudah ya, Bu. Lebih mudah karena 2x kurang 3x kan adalah min x, gitu kan ya. Min x kali 5x min 3. Ternyata solusi jadi lebih mudah. Betul? Jadi min 5x kuadrat plus 3x. Dibanding kamu pakai cara pelangi. Walaupun dua-duanya benar. Tidak ada yang disalahkan ketika kamu, tapi ketika apa namanya kamu menggunakan struktur, kamu bisa lihat strukturnya dalam aljabar, maka kamu bisa menyelesaikan soal tersebut lebih mudah. Nah, ini kan kaitannya sama tadi ya, manipulasi aljabar. Kan tentunya kamu udah di tahun kedua ya. Tahun kedua kan ya, angkatan 2024 ya. Betul? Udah ambil mata kuliah aljabar linier, kalkulus, diferensial integral, di mana pengetahuan atau keterampilan ini kan dituntut sekali ya untuk melakukan penyederhanaan, manipulasi aljabar, memfaktorkan, dan seterusnya. Nah, ini juga yang kalau kamu nanti ngajar di SMP atau di SMA, ini juga pengetahuan yang kalau bisa eh, kamu latih siswanya nanti biar lebih fleksibel dalam bisa melihat struktur matematik ya. Ada pertanyaan sampai sini? No, let's move on. Nah, sekarang kita lihat dari sumber yang berbeda ya. Tadi kan dari UC Skin ada 4. Dari NCTM juga ada 4. Kira-kira ini sama atau beda ya? 4 ini dengan 4 yang tadi. Coba ada yang bisa menganalisis atau membandingkan yang four big ideas menurut NCTM sama four conception tadi menurut UC Skin. Silahkan. Understanding of patterns, relations, and functions. Understanding of patterns. Ini contoh patterns tuh kayak kan tadi di capaian pembelajaran ada pola ya. Yang paling mudah lah pola bilangan kan ya, betul? Jadi kalau kamu kasih urutan bilangan 1, 3, 5, 7, nah siswa diminta lanjutin
cari suku ke 10, ya kan? Cari suku ke 100. Nah, itu kan patterns kan ya. Dia bisa melihat adanya keteraturan. Ya, cari suku ke N, nah, itu kan ya. Jadi yang big idea yang pertama adalah understanding adanya pattern, adanya keteraturan dalam pola, adanya relasi, relasi dan fungsi ini, relasi kan konsep dasar fungsi ya. Relasi kan tadi menghubungkan dua himpunan tadi, domain ke kodomain. Lalu yang kedua, representing and analyzing mathematical situations and structure using algebraic symbol. Contohnya yang mana? Yang tadi sandwich cost itu kan ya? Kan satu contoh. Silahkan kamu pikirin contoh yang lain apa? Banyak ya. Nanti kalau ketemu model-model soal yang berbeda, kamu bisa kaitkan, oh ini maksudnya soal di mana siswa harus menganalyze mathematical situation dan structure, lalu menggunakan simbol untuk merepresentasikan masalah tersebut ke dalam bentuk ekspresi matematis. Ya, ini big idea dalam aljabar. Ya, ini soal-soal TKA rata-rata kayak gini ya. Yang ketiga, using mathematical models to represent and understand quantitative relationships. Nah, ini contohnya yang mana? Yang di for conception tadi. Yang seper X terhadap X tadi kan? Itu kan satu contoh. Ya enggak, ketika X makin besar, maka seper X makin kecil. Atau relationship-nya misalkan hubungannya itu apa namanya? Eksponensial. Itu kan nanti representasi fungsinya akan beda lagi ya gambarnya ya. Fungsi eksponensial ya, sama fungsi resiprokal ya. Kalau super X kan fungsi resiprokal. Nah, understand quantitative relationship. Yang keempat, analyzing change in various contexts. Nah, change ini kaitannya juga dengan relationships. Kalau kamu kaitkan sama kontennya PISA yang kemarin Ibu pernah sampaikan, di situ kan satu elemen tuh, change and relationship. Apa misalkan yang analyzing change in various context? Karena dia terkait sama konteks nih. Saya kasih contoh nggak konteks dalam kehidupan sehari-hari, misalkan analyzing change. Ayo, otaknya harus terbiasa berpikir kritis. Beri contoh coba. Biar nggak cuma asal lewat aja nih informasinya, tapi terasimilasi dengan pengetahuan kamu yang sudah ada gitu loh. Sehingga berkembang pemahamannya. Apa contoh analyzing change in various context? Pilih aja konteks apa misalkan. Bebas. Sudah ada contoh? Siapa mau memberikan contoh? Ayo harus terbiasa berpikir. Tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga aktif berpikir. Jadi kata aktif di sini bukan aktif sekedar fisik ya, tapi aktif dalam berpikir. Apakah pada saat ibu menyampaikan pengetahuan, kamu aktif nggak otaknya berpikir, menerima dan mengasimilasi pengetahuan yang baru ini? Apa contoh analyzing change in various context? Bebas ya, contohnya bebas, silakan. Ya deh, Bu. Eh, Iya, Nadia, silakan. Misalkan saya ketika lagi ke Gramedia ya, Bu, terus beli Mm-mm, buku, mungkin mm-mm, harga satu bukunya 100.000, cuman terus ada diskon gitu, misal kayak dua buku bisa bisa dapat dua buku tuh di harga 100.000 gitu, Bu. Mungkin itu mm-mm. kali ya, Bu, contoh dari analyzing change in various context. Nah, yang berubah apanya? Harga antara harga normal di satu buku itu sama Mm-mm, harga
normal yang 2 buku itu. Oh, Jadinya jadi kan, harga sebelum diskon dan sesudah diskon gitu ya? iya, iya, Harga normal dan harga diskon gitu ya? heeh, Jadi kalau kamu misalkan punya fungsi untuk merumus, misal contoh sederhana aja, misalkan diskonnya berapa? Oh, diskonnya 50%. Maka kan kamu bisa melihat bahwa harga setelah diskon ya 0,5x. Ya, berapapun X-nya, harga apapun itu, mau buku, mau apapun, kalau diskonnya 50% berarti harga setelah diskon menjadi 0,5x, kan gitu ya. iya Bu. Nah, contoh lain, misalkan apa? Banyak kok perubahan. Misalkan, kan kalau di SD itu suka ada konsep tentang debit air ya. Debit air itu di mana siswa tuh biasanya melakukan percobaan tuh. Dalam 1 menit dia nampung air dalam ember gitu kan. Berapa volume yang bisa dia dapat. Nah, itu juga analyzing change. Jadi dalam 1 menit dia dapat berapa volume air, dalam 2 menit berapa volume airnya, 3 menit berapa volumenya gitu kan. Sehingga dia bisa memprediksi berapa volume air pada saat dia mengisi air selama 10 menit. Ya, artinya ini salah satu contoh yang bisa Ibu berikan. Kamu silahkan pikirkan lagi contoh-contoh yang lain terkait for big ideas ini. Ya, kenapa kamu perlu mikirin contoh? Supaya kamu bisa lebih paham. Ini konkretnya apa sih? Ini kan istilahnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau kamu nggak mikirin contohnya, maka ini akan informasi ini akan lewat gitu aja tanpa kamu pahami dengan baik. Ya, nah next ya. Nah ternyata ada sumber lain lagi nih, sumber yang memang eh, apa namanya sumber utama ya kalau kita bicara algebraic thinking. Salah satu referensi utamanya ya dari Kaput ini. Ya, Ada ada 5 di sini. Yang pertama generalization from arithmetic and from patterns in all of mathematics. Ya, jadi kalau ada kata generalization maka ya udah paling sederhana contohnya adalah apa? Tadi udah kasih Ibu kasih contoh satu. Apa? Generalization from arithmetic. Contohnya apa? Tadi pola bilangan tadi kan? Ibu udah ngasih 1, 3, 5, 7. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, bilangannya 1, 3, 5, 7. Nah, siswa diminta mencari suku ke-10, suku ke-100, hingga akhirnya suku ke-1000 atau suku ke N. Di mana di situ menuntut siswa mau nggak mau harus menggunakan generalisasi, membuat rumus untuk UN, betul? Satu contoh. Silahkan kalian pikirkan contoh yang lain ya. Jangan berhenti hanya di contoh yang Ibu berikan. Silahkan kalian pikirkan contoh lain. Yang kedua, meaningful use of symbol. Kenapa perlu ada pemahaman yang apa? Pemahaman terkait simbol? Karena pada saat siswa menggunakan variabel, nah mereka aware nggak si simbol itu merepresentasikan apa gitu. Kayak tadi X. Oh, X merepresentasikan harga secangkir kopi, ya. Karena di informasi harga sandwich 2 kalinya kopi, ya udah, maka 2X harga si sandwich, ya. Kemudian study of structure in the number system. Contoh yang tadi ya, ketika bicara struktur ya, ada bentuk aljabar tadi, kamu bisa melihat nggak tadi ada faktor yang sama, si 5x-3, ya. Ketika udah belajar aljabar yang lebih abstrak, memang kita harus mampu melihat struktur itu dalam matematika. Yang keempat, study of patterns and function. Pola dan fungsi. Karena pada mengeneralisasi pola, maka ujungnya dia akan membuat rumus fungsi kan ya, yang berlaku untuk semua N atau berlaku untuk semua X pada himpunan domain. Ya. Nah, yang kelima adalah proses of mathematical modeling, integrating the first 4 list item. Nah, ini yang paling sering sih sebetulnya. Kalau kamu tadi Ibu sarankan coba buka-buka soal TKA ya, itu udah banyak soal-soal yang bentuknya soal-soal cerita atau kontekstual di mana menuntut siswa untuk yaitu melakukan mathematical modeling.
Dia harus memahami informasi dalam soal cerita. Dia harus memutuskan menggunakan variabel apa, ya kan? Quantity apa yang dia eh, representasikan dengan variabel. Dia harus memutuskan relationship-nya apa dalam masalah itu. Apakah relationship-nya itu nanti sama dengan, lebih dari, gitu kan, kurang dari, ya enggak, dan seterusnya. Jadi mathematical modeling ini sebetulnya yang memang masih menjadi PR loh ya. Kalau nanti kamu ngajar di sekolah ya, masih menjadi PR dan banyak siswa itu mengalami kesulitan di sini. Ya, ada pertanyaan untuk ini? Silakan. Belum ada? Sambil dipikirkan, kita lanjut. Nah, silahkan kamu baca soal ini. Ibu ada gambar. Di sini judulnya Generalization Through Exploring a Pattern. Ya, kita punya kolam, anggap aja ini kolam renang ya, berukuran 8 kali 8, eh 8 kali 8, satu. Kalau kamu lihat di sini kan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ukurannya pakai keramik ya. Nah, yang bergaris putus-putus itu adalah apa namanya? Keramik pembatas di luar kolam renangnya. Pertanyaannya adalah how many different ways? Yang ditanya adalah berapa banyak cara yang bisa kamu gunakan untuk menghitung border tilesnya tanpa menghitung satu-satu gitu. Nah, silakan. Ada caranya bagaimana nih untuk menghitung border tilesnya yang di garis putus-putus aja? Bisa menyebutkan cara pertama mungkin? Cara pertama, Kalian mungkin, Bu. silakan. Gimana caranya? Ibu tulis di Jadi kan sini. itu di border luarnya kan kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Mm-mm. Terus di border dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini border dalamnya kan 8 kali 8. Berarti kan hasilnya kan 64 ya, Ibu. Terus Mm-mm. yang luarnya itu 10 kali 10, berarti hasilnya itu 100 gitu ya. Berarti tinggal 64 dikurang 100 dikurang 64 ya, Bu, buat ngitung border luarnya. Berarti caranya gimana yang harus ibu tulis? Caranya yang pertama adalah Menghitung border dalam, habis itu baru border luar. Nanti border luarnya itu dikurang dengan border dalamnya, Bu. nih, itu maksudnya. Ya, ya, Bu, seperti itu. Nah, oke. Lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua, silakan. Mana nih yang lain suaranya nih? Cara yang kedua apa? Silakan. Hitung kelilingnya, Bu, mungkin. Bagaimana menghitungnya? Jadi kan kita tahu kalau misalnya awalnya 8 ke 8. Nah, yang di border luarnya itu kan ada dua tambahan kan, yang di samping sampingnya tuh ada dua. Nah, kita hitung border tambahannya buat yang atas bawah aja. Jadi yang kanan kirinya tetap 8. Jadi Mhm. atas bawahnya 10, Mhm. kanan kirinya 8. Jadi 10 tambah 8 tambah 10 tambah 8. Gini, 10 tambah 8 tambah 10 tambah 8. Itu. Ini ya. Begini, Hukmi Fajri. Ya, Bu, betul. Oke, silahkan cara yang berbeda. Ayo, jangan berpikir terlalu berat. Kenapa? Ini kan mudah sekali.
Ini tuh kalau kamu lihat buku SMP yang ada di kementerian, ini tuh ada soal kayak gini. Udah banyak yang mengadaptasi ke dalam buku. Ini kan udah soal ini kan ada dalam sumber referensi dari luar ya. Tapi udah banyak buku yang menggunakan soal ini. Cuma sayangnya, apa namanya? Generalisasinya jadi guru itu menggunakan soal ini tuh tanpa pemahaman. Maksudnya soal ini tuh arahnya kemana sih gitu. Jadi kalau kamu nanti menggunakan soal ini di kelas, kamu perlu punya pemahaman ini arahnya kemana. Kenapa, apa tujuannya soal ini menanyakan how many different ways gitu. Itu harus kamu tahu ya. Apa cara yang ketiga? Dengan begini Mungkin kan jadi kamu nanti terbiasa berpikir banyak cara. Ya Bunga. mungkin ini Bu karena itu kan ada 4 sisi ya dan masing-masing sisi itu kan ada 10 berarti 4 dikali buka kurung 10 karena satunya ini kan ini kayak irisannya di datar itu kan ada satu dan ada satu di satu-satu pinggiri satu-satu yang paling pinggir itu kan berarti sisi datar punya juga sisi tegak juga punya. Jadi nanti 4 dikali 10 kurang satu gitu Ibu. 4 dikali 10 kurang Kalinya 1. tuh 10 kurang satunya di iniin di apa dikurungin gitu. Jadi 10 kurang satu dulu baru dikali 4 gitu. Oke, atau 4 kali 9 gitu kan ya. Boleh. Iya, Ya kan? 4 kali 9 kan? iya Ibu. Lagi cara yang lain. Ini nggak ada yang salah nih jawabannya, nggak usah takut. Nah, Jadi kita kalau nggak ini lihat Mungkin berapa banyak. Ya, silakan Fabian. ini Bu, kan di situ kan tahu ya kalau misalkan jumlah apa namanya poolnya kan 8 kali 8. Jadi kan sisi yang ini itu kan 8 kali 4 ditambah sama yang pinggiran ini nih satu, satunya kan ada 4 juga. Jadi 8 kali Mm-mm. 4 ditambah 1 kali 4. Jadi Ibu nulisnya gimana? Ada dalam kurung 8 kali 4 ditambah 1 kali 4. Tambah 4 gitu ya. Iya, Oke, kali 1. Iya, benar. ada lagi? Kalau saya tuh Iya, ini Nabila. kan kita bisa hitung kelilinnya kayak aja, cuman kalau saya tuh kan keliling persegi itu 4 kali kan ya Bu ya, 4 kali sisi. Nah, Mm-mm. jadi kita ngaliin dulu 4 kali sisinya, terus karena ini konsepnya ubin gitu, jadi kan ini ada kedabelan gitulah di setiap sudutnya gitu, jadi dikurang 4, jadi yang 4 dikali dikali 10 itu dikurang itu. 4 dikali 10 Iya, gitu. iya, Dikurang iya, dikali sisinya, dikali total sisinya itu gini. 4. Iya. Oke. Benar semua nggak menurut kalian cara ini? Menurut kalian cara ini benar semua nggak? Silakan kalian yang menentukan. Benar semua nggak? Ayo, tolong dijawab. Angkat tangan yang menurut kalian ini benar semua. Nih 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 cara. Angkat tangan yang menurut kalian benar semua. Ayo nih soal SMP nih. Kenapa sih ragu-ragu? Oke, menurut kalian benar semua berarti ya. Ada yang salah mungkin perlu dikoreksi. Hmm. Sekarang kalau menurut kalian ini sudah oke, ya kan? Udah tahu nih berarti ada how many ways. Mungkin ada anak yang bisa menjawab ada 2 cara Bu, ada 3 cara Bu, ada 4 cara, ada banyak cara kan ya. Ada banyak jawaban gitu maksudnya ya. Nah, guru tinggal mendaftarkan aja apa sih caranya yang tadi kamu kerjakan untuk menghitung itu. Nah, kamu tuliskan. Nah, setelah ini kira-kira arah soalnya kemana? Ada yang bisa tebak? Setelah kamu sebagai guru mengajukan soal ini ke anak, apa sih pertanyaan selanjutnya? Ingat tuh judulnya adalah generalization. Itu kata kuncinya.
Apa pertanyaan selanjutnya yang bisa kamu ajukan ke siswa agar muncul ke konsep generalization? What is the next question? Hmm? Apa? Next question? Kayak berarti bentuk umumnya tuh kayak gimana? Bisa Bentuk nggak, Bu? umum apa? Kayak misalnya kan di aljabar itu bisa ditulis kayak pakai variabel gitu. Misal kita mau pakai Mm-mm. ini tuh sebagai n lah ya yang biasanya dipakai. Kayak Oke. misalnya kalau yang di aku contoh yang nomor 3 aja. Misalnya itu 10 sebagai n, berarti 4 dikali n dikurangin 1. Terus nanti kita lihat n-nya berapa, terus hasilnya berapa gitu. Bisa nggak, Bu? Hmm. Ya, kita perlu menyederhanakan bahasanya ya, agar siswa nggak berpikir maksudnya apa sih gitu kan ya. Kan pertanyaan pertama udah jelas ya. How many different ways can you find? Ada berapa banyak cara yang bisa dipakai untuk menghitung banyaknya keramik pembatas ya untuk kolam yang berukuran 8 kali 8 pada gambar. Kamu ubah sedikit aja soalnya. Instruksinya jangan dirubah terlalu banyak. Ubah sedikit soalnya. Cara ngubah soalnya gimana? Supaya muncul generalisasi. Kan ibu udah kasih contoh yang pola bilangan nih. Tadi kan ibu udah berkali-kali kasih contoh pola bilangan ya. Ketika kamu, ketika anak belajar pola bilangan, pertama kan kamu kasih urutan 5 bilangan pertama ya tadi ya. 1, 3, 5, 7, 9, koma, titik-titik gitu kan ya. Terus pertanyaan arahannya eh, berapa bilangan pada urutan ke-6 gitu ya. Kamu kasih soal mudah dulu dong. Kalau ngasih soal kan harus bertingkat dari mudah ke sulit. Selanjutnya biar lebih sulit apa? Tentukan bilangan pada urutan ke 100. Nah, makin ribet nggak tuh? Ke-6 kan gampang ya. Berapa eh, bilangan pada urutan ke 1000? Berapa bilangan pada urutan ke... Akhirnya kamu nanya berapa bilangan atau bilangan apa yang ada pada urutan ke N. Sehingga dia muncul pada generalisasi. Sehingga dia dituntut untuk membuat rumus. Ya kan? Nah, berarti pada soal ini sebetulnya mirip-mirip. Generalization, kamu tinggal ubah sedikit soalnya. Ada berapa banyak cara yang bisa kamu pakai untuk menghitung keramik pembatas pada kolam renang berukuran N kali N. Paham? Nah, disesuaikan juga sama muridnya. Kalau misalkan N kali N masih terlalu, apa namanya, abstrak, kamu kasih pertanyaan sebelumnya. Pada kolam renang berukuran misalkan 100 kali 100. Nah, itu dulu 100 kali 100 nanti mereka akan menggunakan cara yang sama kan? Oh, kalau 100 kali 100 ukuran kolam renangnya maka jadi berapa ya pembatasnya gitu kan ya? Oh, berarti 102 kuadrat dikurang 100 kuadrat. Kan pakai cara yang sama tadi, tapi yang tadi ukurannya lebih kecil. Sekarang soalnya meningkat lebih sulit. Nah, setelah kamu tanya pada kolam berukuran 100 kali 100, baru kamu tanya pada kolam berukuran N kali N. Sehingga nanti mereka akan muncul pada contoh ini, ya. Ini jadi kalau ukurannya N kali N berarti menjadi 4N ditambah 4, kan gitu ya? Oh, kalau ini berarti menjadi N plus 2, gitu kan ya? Pangkat 2 dikurang berapa? N pangkat 2. Kan seperti itu ya. Polanya kan sama ya. Oh, ini berarti menjadi 2 kali N plus 2, gitu ya. Ditambah 2N. Oh, ini berarti menjadi 4 dikali berapa? 9N plus 1. Nah, jadi arahnya adalah ke generalisasi kan? Paham nggak kira-kira urutan logikanya dari soal yang konkret ke abstrak, dari soal yang mudah bertahap ke yang lebih umum?
Bisa dipahami? Jadi nanti kalau kamu melihat contoh soal ini di buku teks, terus kamu mau kasih soal ini ke siswa, kamu tahu, oh soal ini tuh tujuannya agar siswa bisa menemukan rumus umumnya, gitu. Tapi kamu berikan secara bertahap sehingga tidak membuat siswa yang kemampuannya rendah atau sedang itu tidak minder duluan, gitu ya. Ya enggak, kamu kan harus merangkul semua siswa nih dari yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi ya. Nah, sayang sekali kalau anak-anak yang rendah itu dia mengklaim dirinya sebagai anak yang nggak pintar matematik gitu. Jadi kita bagaimana caranya guru untuk bisa merangkul mereka semua. Ya, ada pertanyaan nggak? Next dulu ya, sambil kalian pikirkan. Nah, ini tadi ya solusi yang tadi ya. Eventually, this can result in a generalized statement for n by n square. Seperti itu ya. Nah, tadi salah satu yang perlu kita perhatikan terkait dengan algebraic reasoning atau algebraic thinking adalah eh, meaningful use of symbol, penggunaan simbol yang bermakna. Nah, ini adalah konsep tanda sama dengan. Kamu tahu tanda sama dengan itu kan pasti dari TK mungkin ya, dari SD ya, ketika guru ngucapin atau menuliskan simbol sama dengan, maka otomatis yang kebayang di kita adalah mencari hasil operasi ya. Berapa 2 ditambah 3 sama dengan berapa kan gitu ya. Oh hasilnya, berarti gurunya minta hasilnya. Kan gitu. Kamu makan, kamu punya 10 apel, terus kamu bagi ke teman kamu 2 apel, sisanya berapa gitu kan. Oh 10 kurang 2 sama dengan, berarti tanda sama dengan itu, ini nggak cuma di Indonesia ya, tapi di internasional seperti itu. Tanda sama dengan itu identik dengan mencari jawaban akhir. Padahal tanda sama dengan itu adalah simbol untuk menyatakan ekivalensi atau keseimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan. Makanya ini konsep aljabar di SD ya, salah satunya kan tadi ya, melihat keseimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini adalah model yang sering dipakai. Kenapa pakai gambar timbangan? Karena memang dekat dengan kehidupan anak. Pada saat lihat gambar ini, maka anak bisa mengambil kesimpulan, oh 2 bola kuning beratnya sama dengan 1 silinder merah. Karena timbangannya seimbang tuh, sama, nggak berat sebelah. Nah, ini nanti mengarah ke yang lebih abstrak, ya, ke bentuk persamaan. Jadi kalau awal-awal belajar aljabar, bolehlah kamu pakai yang konkret-konkret gini, ilustrasi, biar lebih mudah ya, melihat keseimbangan. Jadi maknanya titik-titik ditambah 3 sama dengan 2 kali titik-titik ya. Itu berarti kamu harus cari bilangan yang kosong agar nilainya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini adalah meaningful use of equal sign. Yang kedua terkait simbol juga adalah variabel. Tadi kan kita udah bahas ya. Variabel, pertama kali belajar variabel, siswa harus memahaminya sebagai yang pertama tadi apa? Unknown quantity atau unknown value. Nah, yang ketiga tuh yang tadi kita bahas, quantities that vary pada konsep fungsi ya. Nah, yang kedua yang di tengah tuh simplifying expression and equation itu ketika kamu melakukan manipulasi aljabar ya. Pada saat kamu melihat mathematical structure tadi. Jadi artinya dia tidak dimaknai sebagai unknown quantity maupun tidak dimaknai sebagai quantity yang bervariasi, tapi sebagai objek aja yang kamu manipulasi. Oke? Ini kan sebetulnya pemahaman ini sudah ada di diri kalian ya, tapi di anak ya, di anak mungkin belum dipahami. Nah, kemudian juga salah satu konsep ya di mana siswa ini memerlukan pengetahuan aljabar yang baik adalah ketika mereka mulai belajar fungsi. Ya, fungsi ini erat kaitannya sama pattern atau pola. Ya, fungsi itu menggambarkan adanya repeating pattern, ada yang growing pattern. Jadi growing ini bisa naik, bisa turun ya. Ada growing, ada decreasing gitu ya. Ada juga berupa linear function. Nah, yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah adanya berbagai macam representasi ya. Di sebelah kanan bawah nih Ibu tulis ada bisa menggunakan representasi drawing,
Bisa pakai table, bisa pakai kalimat atau kata-kata. Ini sering muncul dalam bentuk soal cerita. Ada bentuk simbol, otomatis bentuk ekspresi matematis ya, atau simbol, atau grafik. Nah, bagaimana caranya kamu bisa meng-create pembelajaran di mana siswa mengeksplor berbagai macam bentuk representasi ini. Jadi tidak hanya dominan apa biasanya kalau di sekolah atau di kelas. Dominannya apa yang digunakan oleh guru? Simbol apa? Representasi apa? Hmm? Representasi apa yang dominan dipakai di sekolah? Ayo jawab aja, nggak usah takut-takut. Buah mungkin Bu atau harga gitu. Ini di antara ini loh, di antara yang Ibu tulis di sini, mana representasi yang paling sering dipakai oleh guru? Yang udah physical material nggak sih Bu? Ini loh, simbol. Karena kamu fokusnya pada X gitu kan ya, pada fx. Simbol itu kan maksudnya variabel, ya. Betul nggak? Ini yang paling dominan gitu kalau kamu belajar aljabar. Solve the equation. Nah, equationnya dalam bentuk simbol, ya kan? Find X, ya kan? Jadi otomatis itu lebih banyak dominan pada simbol, kurang sekali pada representasi yang menggunakan drawing atau table atau kalimat soal cerita. Pernah nggak kalian apa namanya melihat contoh gitu misalkan guru ya, dia memberikan kalimat kalimat ya, terus minta anak untuk menulis bentuk simbolnya tanpa harus menyelesaikan masalahnya. Nah, itu kan karena memang tidak ada penekanan pada bagaimana representasi kalimat dalam aljabar gitu. Dominan simbol yang dipakai. Oke. Artinya nanti kalau kamu jadi guru, ya perlu memperhatikan semua bentuk representasi ini, ya. Tidak hanya dominan pada simbol. Terutama saat awal-awal deh ya, awal-awal belajar aljabar tuh ya, anak-anak. Nah, ini contoh pakai drawing. Ada yang pernah lihat ini? Bentuk representasi ini ada yang pernah lihat? Write an expression for the area, untuk luas daerah yang ditutupi dengan uh, each group of tiles. Jadi ada tiles warna merah, tiles warna hijau, tiles warna kuning. Jadi kalau kamu tertarik untuk apa namanya mendalami lebih lanjut, silakan pakai kata kunci algebra tiles atau apa lagi ya? Iya, biasa sih istilahnya algebra tiles ya. Berapa area yang di sini? Yang gambar pertama? Areanya berapa yang di gambar pertama? Kita ambil contoh gambar pertama aja dulu. Gambar pertama nih gambar apa sih kalau kamu lihat? Ini gambar pertama. Ini gambar apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Segi empat gitu loh. Susah amat sih bilang segi empat. Ayo jawab, Ibu nggak akan lanjut kalau nggak dijawab. Masa cuma jawab segi empat aja lama bener? Gambar apa nih gambar pertama? Persegi. G4 ya Bu. Nah, segi empat. Panjang ukurannya berapa dimensi segi empatnya? Kan sederhana aja loh pertanyaannya dari tadi. Kok ya lama bener? Dimensi segi empat atau ukuran segi empatnya adalah tuh kan, lama kan? X ini Ukurannya, ukuran segi empat. Kalau kita bicara ukuran segi empat, maka kita bicara berapa panjangnya, berapa lebarnya gitu loh. Dimensi. X. X plus 1 kalau lebarnya X.
Ya, lebarnya X, panjangnya X plus 1. plus 1. Good. Maka luas daerahnya berapa? X kuadrat Oh, plus X. dari mana X kuadrat plus X? Bunga. X plus 1 dikali sama X. Gimana? X plus 1 dikali sama X-nya itu. Panjang kali lebarnya. Lebarnya X dikali X plus 1. Gini maksudnya? Betul? Iya. Nah, tapi kalau siswa ngelihat gambarnya, dia melihat luas daerah merah saja, dia bisa menentukan luas daerah merah saja Bisa ya, Bu. berapa? X kali X. X kuadrat. X kuadrat. Ya, X kuadrat ya. X kuadrat. Terus dia ngelihat yang bagian hijau, berapa luasnya yang hijau? X. X. saja. X saja. Nah, ini sebetulnya mungkin agak nggak relevan buat kamu, karena buat kamu itu perkalian X kali X plus 1 ya udah otomatis kamu tahu jawabannya X kuadrat plus 1 ya. Sorry, ya X kuadrat plus X, kok X kuadrat plus 1. Tapi buat anak yang baru belajar aljabar, untuk bisa memahami perkalian ini, dia bisa pakai representasi algebra tiles ini. Oh, ternyata perkalian lebar kali panjang, X kali X plus 1, itu kalau kita lihat areanya 1/1 itu sama dengan X kuadrat plus X, gitu. Tapi X kuadrat plus X-nya didapat dari mana? Dari sini, seperti itu. Nah, kalau kalian kan mungkin langsung dari sini ya nggak? Tapi ada siswa yang nggak menangkap metode ini sehingga dia harus perlu representasi dari luas daerah dulu untuk melihat keterkaitan antara X kali X plus 1 dengan X kuadrat plus X. Nah, ini salah satu metode yang bisa dipakai untuk memperkenalkan konsep perkalian pada aljabar, ya. Nanti silahkan di follow up lebih lanjut. Nah, terakhir nih, Ibu mau menyampaikan ada beberapa learning difficulties. Ini perlu juga kalian aware terhadap ini. Karena kalau guru ngajar aja tanpa tahu apa sih yang menjadi kesulitan buat siswa ya. Tentunya kan tidak bisa nanti membantu siswa memahami konsep dengan baik ya. Yang pertama, students are not familiar with the syntax of algebra. Syntax of algebra is not obvious and has to be learned through construction of meaning. Ini terutama kalau ada soal-soal cerita. Jadi caranya gimana nih supaya siswa itu bisa memahami sintaks aljabar? Sintaks itu kan terkait bagaimana dia milih variabel, operasi apa yang terlibat gitu kan ya. Nah, yang pertama, nanti kalau kamu apa mendesain pembelajaran, first ya, student should be provided with translation activities. Jadi mereka diminta mentranslate aja, translate verbal sentence into algebraic expression dan sebaliknya ya. Contoh ada soal ini. Apa sih translasinya dalam bentuk ekspresi matematis? An orange costs Y rupiah more than an apple. Maka bentuk persamaannya apa ya? Gitu ya. Atau yang sebaliknya, make up a word problem by solving the equation 2x min 5 sama dengan 6. Kalau dibuat soal cerita bagaimana ya gitu. Jadi eh, aktivitas mentranslate dari kalimat ke ekspresi, dari ekspresi ke kalimat. Yang kedua, teacher should read algebraic expression using verbal language. Jadi instead of kamu ngomong 2x min 1 sama dengan 11, kamu mulai membiasakan membacanya adalah 2 kali sebuah bilangan, jika dikurang 1 hasilnya 11. Gitu ya. Nanti cari contoh lain lagi di mana siswa bisa memaknai bahwa 2x ini artinya 2 kali sebuah bilangan. Jadi bukan bacanya 2x min 1. Nah, itu salah satu cara yang bisa digunakan untuk siswa bisa lebih paham meaningnya. Ya. Yang kedua, difficulties-nya adalah confuse karena banyak meaning dari letters ya. Nah, di sini kan macam-macam nih. Letter as variable, specific unknown, letter as an object, dan seterusnya. Bagaimana caranya provide variety in practice problem, gitu ya. Next,
students find algebra too abstract, dominated with symbol. Jadi memang perlu menggunakan beberapa pendekatan yang lebih konkret. Observing a pattern is central to early algebra learning. Jadi memang kuncinya adalah di early algebra learning. Ini adalah beberapa common errors, pasti kamu sering mengamatinya juga nih, dan mungkin beberapa mahasiswa di tingkat universitas juga masih ada yang punya miskonsepsi ini ya, terutama yang kedua ini. Nah, kemudian ini juga operasi penjumlahan pengurangan aljabar, miskonsepsi seperti ini. Kemudian ada juga yang ketiga menganggap X ini sebagai digit satuan pada bilangan 20-an. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi. Oke, ini adalah further reading. Silahkan kamu baca lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Kan? Tidak ada pertanyaan? Oke, persiapkan dengan baik UTS untuk pekan depan ya di tanggal 8. Itu kan hari Jumat ya. Ya nanti mudah-mudahan nggak sampai 100 menit ya. Ibu harap bisa diselesaikan UTS tertulisnya. Eh, Tadi sudah Ibu sampaikan informasi terkait UTS. Silakan persiapkan dengan baik. Setelah UTS nanti langsung maju presentasi proyek dengan Bu Ola ya, yang nanti akan memberikan feedback untuk proyek kalian. Tapi proyeknya juga harus kalian membuat laporan tertulis nanti. Apa yang mau kamu susun, apa yang mau kamu presentasikan, itu harus ada laporan tertulisnya. Oke, jika sudah cukup, tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Ibu, saya izin bertanya. Berarti Ya. untuk nanti pertemuan setelah UTS itu saya langsung konfirmasinya ke Bu Olah atau bagaimana? Ke Bu Ola, langsung boleh. Setelah Baik, UTS. Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, tapi mungkin kalau bisa diusahakan, karena kan kalian nanti akan presentasi proyek. Presentasi proyek itu kan mungkin akan menguji cobakan kegiatan kalian ke teman-teman ya. Ya, misalkan kalian punya kegiatan tadi pakai algebra tiles, kalian bikin LKPD, nah terus menggunakan itu untuk pemahaman konsep perkalian aljabar. Nah, lebih enak memang di ruang kelas jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya apa boleh buat ya, kondisinya masih seperti ini kampus kita ya, gedungnya belum selesai. Jadi Ibu berharap sih bisa lebih optimal kalau memang kita ketemu di kelas. Oke, ini itu ya. Baik, Ibu. Nanti untuk pendampingan proyeknya ntar di tim saya. Iya, Ibu akan nanti berikan informasi melalui MS Team terkait submission berupa laporan dan seterusnya. Ya, Oke, baik, Ibu. ya, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih.